Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa, dalam hidup ini banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Karena itu, jika kita ingin mencoba menghitungnya, tidak mungkin, karena saking banyak nikmat itu. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Andaikan kamu menghitung nikmat-nikmat itu, maka kamu tidak akan sanggup menghitung. Pemirsa, di antara sekian banyak nikmat itu, ada dua nikmat yang sangat besar, tetapi sering dilalaikan oleh manusia. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang seringkali manusia tertipu di dalamnya, yaitu sehat dan sempat. Pemirsa, nikmat yang berupa sehat dan sempat ini sangat besar manfaatnya bagi manusia. Ketika manusia sehat, maka manusia bisa melakukan apa saja yang ia bisa. Ketika seseorang mendapatkan waktu luang, waktu longgar, maka seseorang bisa melakukan apa saja yang ia bisa. Itu sebabnya maka dua nikmat ini adalah sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Tetapi sayang sekali, banyak manusia yang tertipu oleh hawa nafsunya, sehingga ketika dia sehat, yang mestinya bisa melakukan pekerjaan dengan baik, bisa beribadah dengan maksimal, dia tidak melakukannya. Karena hawa nafsunya, di saat dia mendapatkan kesempatan, waktu longgar, tidak digunakan untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya maka dikatakan Nabi, banyak sekali orang tertipu di dalamnya. Maksudnya adalah lalai, tidak memanfaatkan kesehatan dan waktu luang yang dimiliki. Pemirsa, ada kisah yang menarik untuk kita cermati baik-baik, yakni tentang seseorang ketika diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya, sehingga dia menyesal di kemudian hari. Kisah ini terjadi pada seorang bernama Pak Misrun. Pak Misrun ini adalah seorang mandor, pekerja di sebuah proyek perumahan. Orang ini, Pak Misrun ini, dikenal sangat gigih, amanah, tulus, dan berdedikasi tinggi. Karena itu maka ia disenangi oleh perusahaan, terutama oleh pemimpin perusahaan. Pada saat berusia menjelang 60 tahun, Pak Misrun ini merasa sudah tua, lalu ingin mengundurkan diri. Ia mengajukan pengunduran diri itu kepada pimpinan perusahaan. Tetapi oleh pemimpin perusahaan belum dikabulkan, karena tenaganya masih sangat dibutuhkan. Kira-kira beberapa bulan atau 1 tahun kemudian, Pak Misrun mengajukan lagi permohonan untuk mengundurkan diri. Kali ini sepertinya ada tanda-tanda dibolehkan.
Nah, pemirsa, ketika Pak Misrun menghadap para pimpinan dan mengajukan lagi untuk bisa mengundurkan diri, maka pemimpin perusahaan ini mengatakan, Pak Misrun, panjenengan boleh saja mengundurkan diri, boleh saja berhenti pensiun, tetapi kami mohon Pak Misrun berkenan melaksanakan satu kali lagi proyek sebuah rumah yang perlu dibangun sebaik mungkin dengan isi rumah yang lengkap. Saya berharap Pak Misrun berkenan melaksanakan tugas yang terakhir ini. Pemirsa, apa tanggapan Pak Misrun? Pak Misrun memang kemudian menerima tawaran itu, tetapi tidak dengan sepenuh hati. Tapi karena peluang untuk bisa berhenti, akhirnya Pak Misrun pun melakukan tugas itu. Pemirsa, apa yang kemudian dilakukan Pak Misrun dalam melaksanakan tugas kepengawasan untuk proyek yang satu rumah ini? Pak Misrun melaksanakan dengan setengah hati, tidak serius, bahkan terkesan asal-asalan, asal jadi, asal selesai. Bahkan isi rumah yang oleh pimpinan perusahaan disuruh melengkapi yang baik, meja, kursi, kulkas, almari, televisi, oleh Pak Misrun tidak diperhatikan dengan baik. Dalam pikirannya yang penting selesai dan segera selesai. Akhirnya pemirsa, proyek rumah yang satu ini pun jadi. Setelah itu Pak Misrun membawa kunci-kunci rumah ini menghadap kepada pimpinan. Apa yang terjadi? Begitu datang ke kantor untuk menghadap pimpinan, rupanya pimpinan tidak ada. Saat itu akhirnya ditemui oleh sekretaris. Kepada Pak Misrun, sekretaris ini mengatakan, Pak Misrun, mohon maaf, Bapak tidak ada hari ini karena Bapak sedang menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Tetapi Bapak menitipkan 2 amplop besar untuk Pak Misrun. Silahkan diterima dan silahkan dibuka. Pemirsa, Pak Misrun agak penasaran apa isinya 2 amplop besar itu. Kemudian dibukalah yang pertama. Ternyata isinya adalah ucapan terima kasih dari pimpinan perusahaan atas jasa yang telah dilakukan oleh Pak Misrun, yang begitu baik, yang begitu tulus dan berdedikasi tinggi. Kemudian selanjutnya dibuka amplop yang kedua. Begitu yang kedua yang dibuka, ternyata isinya sertifikat tanah. Betapa terkejutnya Pak Misrun ini ketika membaca sertifikat itu adalah atas nama Pak Misrun. Pak Misrun sama sekali tidak menduga kalau mendapatkan sertifikat tanah seperti itu. Dan semakin mengejutkan Pak Misrun ketika membaca catatan kecil di bawah itu. Kata pimpinan, Pak Misrun, saya benar-benar mengucapkan terima kasih ke Pak Misrun atas jasa yang telah dilakukan selama ini. Sebagai tanda mata, kenang-kenangan, 1 unit rumah yang Pak Misrun baru selesaikan itu aku hadiahkan untuk Pak Misrun. Monggo Pak Misrun berkenan menerimanya. Pemirsa, betapa terkejutnya dan
Betapa menyesalnya Pak Misron ini. Ternyata rumah yang terakhir ia kerjakan itu, yang dikerjakan dengan setengah hati, yang dikerjakan dengan asal-asalan itu, asal jadi asal selesai, ternyata dihadiahkan untuk dirinya. Sehingga ia mendapatkan rumah yang tidak sebaik yang diinginkan. Pemirsa, inilah sedikit kisah tentang orang yang menyanyiakan kesempatan. Ingat, sesungguhnya apa saja yang kita lakukan, sedikit pun kebaikan, sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 7, Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika engkau melakukan suatu kebajikan, maka kebajikan itu sebenarnya untuk dirimu sendiri. Dan jika engkau melakukan keburukan, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, pemirsa, mari kita berusaha melakukan kebaikan, terutama ketika kita masih sehat, terutama ketika masih punya luang waktu yang cukup. Jangan dia-sia-siakan. Kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyadarkan kita dan mengarahkan kita untuk melakukan hanya yang baik, bahkan yang terbaik. Dan semoga ini dapat kita lakukan hingga akhir hayat kita, sehingga pada saatnya nanti kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat dan billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.